Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Ainur Indah dengan NIM 151462111 dari S1 Pendidikan Tata Boga 2020. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran mata pelajaran Boga Dasar yaitu wadah hidangan dari sayuran dan buah. Untuk mempersingkat waktu langsung saja ya. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran. Jadi, setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat menjelaskan jenis dan karakteristik wadah dari sayuran dan buah, menjelaskan bahan dan alat yang digunakan untuk wadah dari sayuran dan buah. Yang ketiga yaitu menjelaskan cara membuat wadah hidangan dari sayuran dan buah. Apa itu wadah hidangan dari sayuran dan buah? Pengertiannya yaitu wadah hidangan dari sayuran dan buah adalah wadah atau tempat hidangan yang dibuat dari sayuran dan buah. Wadah ini tidak umum digunakan sehari-hari, tetapi digunakan pada saat-saat tertentu, misalnya untuk centerpiece atau pusat perhatian pada acara jamuan makan sekaligus sebagai wadah hidangan. Selanjutnya, fungsi wadah hidang itu sendiri. Jadi, fungsinya sebagai wadah atau tempat suatu hidangan, yaitu ada salad, buah potong, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada sebagai hiasan pada suatu acara, yang ketiga mempercantik hidangan, yang keempat meningkatkan selera makan, dan yang kelima menambah nilai jual. Lalu ciri-ciri sayuran dan buah yang baik untuk wadah hidangan. Untuk sayuran biasanya berupa buah atau batang. Sayuran yang berbentuk buah itu seperti terong, timun, tomat. Kalau batang tuh biasanya kacang panjang. Lalu yang kedua, ciri-cirinya bisa dimakan. Jadi fungsi dari wadah hidangan tersebut itu bukan sebagai hiasan juga, tapi bisa dimakan. Jadi kayak mungkin wadah hidang dari tomat gitu. Jadi tomat diberikan isian lalu di oven. Nah, jadi dia berfungsi sebagai wadah hidang, tetapi wadah hidang tersebut bisa dimakan. Lalu yang ketiga segar. Jadi segar di sini biar apa ya, wadah hidang yang dipakai itu harus fresh dan tidak basi gitu, jadi tidak mempengaruhi rasa hidangan yang disajikan. Lalu tahan hingga 12 jam. Jadi selain segar pastinya harus tahan hingga 12 jam. Lalu bentuknya bagus seperti fungsi yang sebelumnya, bahwasanya wadah hidangan tersebut berfungsi sebagai menarik perhatian, jadi bentuknya juga harus bagus dan menarik perhatian. Lalu yang terakhir tidak mempengaruhi rasa hidangan yang disajikan. Lanjut, yaitu ada alat wadah hidang dari sayuran dan buah. Nah, alat yang pertama itu ada carving knife. Jadi carving knife ini fungsinya biasanya untuk mengukir buah atau sayuran. Jadi ini banyak sekali fungsinya. Ini ada beberapa set di gambarnya. Ini punya fungsi masing-masing. Lalu ada paring knife. Paring knife di sini sama fungsinya untuk mengukir buah atau sayuran yang digunakan untuk wadah hidang. Lalu ada vegetable knife, ini untuk memotong-motong. Lalu ada Parisian cutter. Parisian cutter ini biasanya digunakan untuk mengambil isian dari wadah hidang tersebut. Misal wadah hidang dari buah tomat atau wadah hidang dari buah melon. Jadi isian melon ini akan diambil menggunakan Parisian cutter tersebut. Lalu ada talenan. Seperti biasanya kalau misalkan ada pisau, pastinya ada talenan. Jadi talenan ini fungsinya untuk sebagai alas untuk memotong sayuran dan buah. Lalu ada tray ini untuk tempat atau alas wadah hidang. Lalu ada tusuk gigi, jadi tusuk gigi ini biasanya sebagai adjustment untuk membantu alat bantu buah. Biasanya kalau misalkan buat berdiri atau segala macam biasanya memakai tusuk gigi. Kalau ada sebet, keranjang sampah, hand glove. Nah, hand glove ini penting sekali karena untuk mencegah kontaminasi antara buah dan sayur. Lalu ada tray oval atau bulat, ini fungsinya sama sebagai tempat seperti tray. Lalu ada kom atau baskom. Ini sama fungsinya sebagai tempat juga. Selanjutnya ada bahan wadah hidang dari sayuran dan buah. Nah, bahan dari pembuatan wadah hidang ini adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Contoh dari buah-buahannya itu ada semangka, melon, pepaya, apel, lemon, belewah, labu. Lalu ada sayuran, biasanya ada tomat atau timun, labu siam, dan lain-lain.
Lalu cara penyimpanan wadah hidangan dari sayuran dan buah. Yang pertama yaitu direndam sebentar dalam air dingin. Biasanya, agar terlihat lebih fresh, jadi dimasukkan ke dalam air dingin. Yang kedua, hasil ukiran untuk setiap bahan harus dipisah sesuai dengan klasifikasi. Jadi, hasil ukiran setiap bahan itu agar tidak terjadi perubahan warna atau kontaminasi silang, jadi biasanya dipisah-pisah. Lalu disimpan dalam lemari pendingin atau lemari es yang ditutup. Jadi harus di dalam ruangan tertutup dan di suhu yang dingin gitu. Nah, biasanya kalau di hotel atau di tempat industri makanan, biasanya dibungkus dengan plastik wrap yang dimasukkan lagi ke dalam kantong plastik. Lalu jika ada, akan perjalanan jauh, disimpan dalam box pendingin. Jadi dimanapun harus tetap disimpan dalam suhu dingin ya. Lalu yang terakhir, rendam dengan air yang telah ditambahkan kapur sirih. Ini biasanya untuk lebih awet biasanya ditambahkan kapur sirih gitu. Selanjutnya yaitu ada contoh hidangan dari sayuran. Ini contohnya ada tomat yang di dalamnya itu ada salad, ini bisa dimakan semua ya. Ini ada terong, terong yang sudah di-bake dengan isiannya, dan paprika yang sudah di-bake dengan, isiannya. Ini ada dari buah, ini keranjang semangka, jadi buahnya itu, diukir, dipotong seperempat bagian gitu. Lalu, diukir, isiannya diambil dan diisi dengan potongan buah. Ini ada pepaya, ini gampang sekali tinggal dibelah jadi 2, ini nanas juga. Ini ada video pembuatan wadah hidang dari sayuran dan buah. Nah, alat yang digunakan yaitu ada piring besar, lalu ada pisau carving, seperti tadi, ada pisau dapur juga, vegetable knife, lalu ada parisian cutter, dan talenan. Nah, bahan-bahan yang digunakan di sini ada nanas, ada tomat, ada telur. Jadi telur ini buat isian tomatnya nanti. Nah, ini cara membuatnya. Nah, bagian atas dari tomat itu dipotong, lalu diambil isiannya menggunakan parisian cutter. Nah, setelah isinya diambil, lalu dibuat gerigi di atasnya. Nah, ini dibuat gerigi. Nah, kalau sudah dimasukkan isiannya, itu kocokan telur yang diberikan garam dan daun bawang, lalu di-bake dalam oven. Nah, seperti itu gambarannya. Lalu pembuatan bumbu nanas. Ini sama seperti tomat tadi, bagian atas dipotong lalu diambil isiannya. Nah, ini isiannya ini nanti dibuat sebagai isian dari ini. Ini sama dibuat gerigi atasnya. Nah, ini dibuat isiannya. Nah, ini hasilnya. Ditutup memakai banas. Nah, wadah hidangan siap disajikan. Nah, yang ini dari tomat. Ini bisa dimakan dengan wadahnya. Nah, ini isiannya saja. Mungkin sekian dari video pembelajaran dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, banyak kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.